Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang Sunan Derajat dengan bimbingan Pak Abdul Aziz. Sebelum masuk ke materi, kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fikri Abdul Aziz. Perkenalkan, nama saya Fatihah Novianti. Perkenalkan, nama saya Vivas Dangdiani Tera Putri. Perkenalkan, nama saya Putri Suljawati. Perkenalkan, nama saya Eka Ramadan Al-Bayhaqi. Sunan Derajat, kelahiran. Seperti yang telah dijelaskan sebelum bahwa nama asli Sunan Derajat adalah Raden Qasim yang lahir pada tahun 147 Masehi. Namun Sunan Derajat ketika masih muda sering dipanggil dengan nama Raden. Oleh orang-orang, Sunan Derajat adalah salah satu putra dari Sunan Ampel. Ibu Sunan Derajat adalah yaitu Dewi atau bisa disebut dengan Nyai Ageng Manila. Sunan Derajat masih satu saudara dengan Sunan Bonang. Selain itu, Sunan Derajat ini juga termasuk cucu dari Syekh Maulana Malik Ibrahim yang menjadi anak dari ulama besar Persia Mekki. Memiliki keturunan yang bagus. Sunan Derajat tidak semena-mena, justru Sunan Derajat memiliki keturunan yang sangat baik. Bahkan ibu Sunan Derajat, Dewi, merupakan putri dari Arya Teja, yang mana ayah Dewi ini masih memiliki nasab dengan. Selain waktu kecil dipanggil Raden, Sunan Derajat ini sudah juga memiliki gelar Sunan Mayang Madu. Gelar ini diberikan oleh Raden Patah atau Sultan Demak pertama. Selain itu juga masih banyak gelar lainnya yang diberikan kepada Sunan Derajat seperti Sunan Muryapada, Maulana Hasim, dan Syekh. Sejarah Riyadho dan istri Sunan Derajat. Sunan Ampel memang selalu berkali-kali anaknya seperti Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Dengan ilmu agama di pondok pesantren tak hanya berhenti di situ. Sunan Derajat juga pernah menimba ilmu agama dari Sunan Gunung Jati atau murid dari ayahnya yang berada di Cirebon. Sunan Gunung Jati ini ditugaskan oleh Sunan Ampel untuk menyebarkan agama Islam di daerah Cirebon. Ketika Sunan Derajat menimbang ilmu agama di Agung Gunung Jati Cirebon, kedatangan Sunan Derajat ke Cirebon yaitu untuk belajar ilmu agama, namun berilmulah yang membantu Sunan Gunung Jati menyebarkan dakwah di Cirebon. Hingga akhirnya Sunan Derajat menikah dengan putri Sunan Gunung Jati yang bernama Dewi Sufia dan dikaruniai 3 anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan yang bernama Pangeran Lenggana, Pangeran Sati, dan Dewi Wurian. Setelah itu, Sunan Derajat menikah dengan Nyai Kemuning, putri dari Mbah Mayang Madu Tetua di Desa Jelak. Karena beliaulah yang sudah menolong Sunan Derajat ketika terdampar menuju ke pesisir Gresik dalam perjalanan dakwahnya. Setelah menikah dengan Nyai Kemuning, Sunan Derajat juga menikah dengan putri dari Raden Suryadilaga, seorang adipati di kawasan Kediri yang bernama Nyai Retno Ayu Chandrawati. Perjalanan dakwah Sunan Derajat. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa Sunan Derajat adalah salah satu anggota dari Wali Songo atau Wali 9. Sunan Derajat merupakan wali yang terkenal
ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam di pesisir Gresik. Namun, beliau mengalami musibah ombak besar ketika mengarungi lautan, sehingga perahu yang ditumpanginya tenggelam dan terdampar di pesisir Lamongan. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai perjalanan dakwah Sunan Derajat, simak ulasannya berikut ini. Perjalanan di tengah laut. Menurut sejarah Wali Songo, setelah Sunan Derajat belajar agama dengan ayahnya Sunan Ampel, setelah itu beliau ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam di daerah pesisir Gresik dengan menggunakan perahu. Beliau mengarungi lautan agar bisa sampai ke pesisir Gresik. Namun ketika dalam perjalanan, perahu yang ditumpanginya dihantam oleh ombak yang sangat besar, hingga akhirnya perahu tersebut tenggelam. Untuk menyelamatkan dirinya, Sunan Derajat hanya bertahan dengan berpegangan pada dayung perahu. Yang akhirnya beliau diselamatkan oleh ikan cucut dan ikan talang atau cakalang dan dibawa ke daratan di pesisir Lamongan, menetap di desa Jelak. Hingga akhirnya Sunan Derajat memutuskan untuk menetap di desa Jelak. Sunan Derajat juga menikah dengan putri Mayang Madu yang bernama Nyai Kemuning. Beliau mendirikan sebuah surau yang akhirnya berkembang pesat, hingga akhirnya menjadi sebuah pondok pesantren yang sangat besar untuk mengaji ratusan penduduk di sana. Awalnya desa Jelak hanya desa kecil dan terpencil, namun dengan berdirinya pondok pesantren ini desa Jelak menjadi desa yang berkembang dan ramai. Seiring desa tersebut dikenal dengan pesta Banjaranyar, babat alas wilayah yang baru. Kurang lebih setelah setahun tinggal di desa Jelak, Sunan Derajat memutuskan untuk mencari tempat dakwah lain dengan lokasi yang lebih strategis. Lebih tepatnya sekitar 1 kilometer ke arah selatan dari desa Jelak. Di kawasan itulah Sunan Derajat membuka lahan yang masih berupa hutan belantara agar bisa menempati lahan tersebut. Sunan Derajat meminta izin kepada Sultan Demak I, yang mana pada saat itu dibantu oleh Sultan Bonang. Hingga akhirnya pada tahun 1486 Masehi, Sultan Demak I memberikan tanah tersebut. Sunan Derajat memilih wilayah tersebut karena lokasinya sangat strategis, karena ketika musim hujan jauh dari banjir. Selain itu, alasan Sunan Derajat memilih gunung yaitu dipercaya lebih dekat dengan Allah. Konon pada saat pembukaan lahan tersebut banyak sekali makhluk halus yang marah dan tidak terima jika kediamannya ditempati. Sehingga banyak makhluk halus yang meneror warga dan parahnya lagi menyebarkan penyakit. Mendirikan pesantren di perbukitan selatan atau dalam dusun. Proses pembukaan lahan tidak membutuhkan waktu yang sedikit. Tidak akhirnya beliau beserta pengikutnya mendirikan pemukiman seluas sekian hektar di lahan tersebut. Sedangkan kediaman beliau berada di daerah sisi selatan perbukitan yang dinamai dengan dalam duur. Petunjuk pemilihan tempat kediaman ini disampaikan oleh Sunan Giri melalui impinya. Ini dalam duur ini menjadi kompleks pemakaman. Di bagian barat tempat tinggalnya, Sunan Derajat membangun sebuah masjid, yang mana masjid ini digunakan sebagai tempat ibadah dan pusat dakwah, dan Sunan Derajat menghabiskan sisa hidupnya di daerah tersebut. Sunan Derajat memang wali Allah yang terkenal dengan kecerdasannya. Bahkan dengan kecerdasannya tersebut, Sunan Derajat bisa memegang kendali otonomi atas wilayah pendidikan, Derajat selama 36 tahun melalui Kerajaan Demak. Dengan kesuksesannya memegang kendali otonomi tersebut, masyarakat sekitar menyebutnya dengan nama Kadrajat.
atau terangkat derajatnya. Nah, dari sebutan itulah muncul nama Sunan Derajat yang dikenal hingga sekarang. Metode dakwah Sunan Derajat. Masyarakat pada umumnya memang akan sangat progresif ketika ada perubahan dalam budayanya. Sunan Derajat memiliki strategi penyebaran agama Islam yang tepat untuk mengatasi hal-hal tersebut. Adapun berikut ini metode dakwah Sunan Derajat. Strategi yang digunakan Sunan Derajat untuk penyebaran agama Islam yaitu dengan menjadi bagian terpenting dalam masyarakat. Strategi yang digunakan Sunan Derajat agar bisa menjadi bagian terpenting dalam masyarakat yaitu dengan menikahi putri-putri dari petinggi desa. Dengan cara tersebut, beliau bisa lebih mudah untuk mengajak pemimpin dan rakyatnya masuk dalam agama Islam. Dengan cara tersebut, beliau lebih mudah untuk mengajak orang-orang kaya untuk menginfakkan sebagian hartanya. Cara lain yang digunakan Sunan Derajat yaitu dengan menyembuhkan warga yang sakit melalui doa dan ramuan tradisional, sehingga masyarakat bisa lebih mudah diambil hatinya. Tak hanya itu, Sunan Derajat juga terkenal akan kesaktiannya. Kesaktian yang dimiliki Sunan Derajat ini memang sudah sangat terkenal. Kesaktiannya yang diperlihatkan yaitu dengan terciptanya sebuah sumur bernama Sengsanga. Karena berada di daerah Sumega, menurut ceritanya, sumur ini diciptakan dari umbi hutan yang dicabut dan tanahnya memancarkan air bening. Air dari sumur inilah yang digunakan para penduduknya untuk menghilangkan dahaga secara perlahan-lahan. Setelah pembukaan lahan baru untuk dakwah penyebaran agama Islam, Sunan Derajat selalu memperhatikan rakyatnya agar perkampungan tetap aman serta untuk melindungi rakyatnya dari gangguan makhluk halus yang sering meneror warga. Beliau sering melakukan ronda atau mengitari perkampungan di malam hari. Perhatiannya kepada penduduk ini dibuktikan dengan kebiasaan setelah sholat asar sering berkeliling untuk mengingatkan penduduk agar menghentikan pekerjaannya itu untuk mengajak penduduk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Ajaran Sunan Derajat yang terkenal. Ada 7 ajaran Sunan Derajat dalam mengamalkan ajaran Islam sebagai berikut ini. 1. Memangu resep kayu asing Sason. Artinya ajaran tersebut yaitu kita harus membuat hati orang lain senang. 2. Ronin suku bude eling lah waspada. Arti ajaran tersebut yaitu ketika kita merasa bahagia, kita harus ingat pada Sang Kuasa. Ketiga, Lakshmi Taning Subrata Tang Yipta Marang Trigabayang Lampah. Artinya ajaran tersebut yaitu menganggap cita-cita kita tidak boleh putus asa dengan banyak rintangan. Mapel Kardaning Pacarpriya artinya menekan hawa nafsu yang bergelora. 5. Hening Gunung yaitu arti dalam keadaan diam kita bisa mendapat keheningan dan kita bisa menganggap cita-cita saat hening. 6. Mulia guna punca waktu. Artinya ajaran tersebut yaitu suatu kebahagiaan bisa diperoleh dengan melaksanakan sholat 5 waktu. 7. 4 ajaran pokok bersosialisasi yang berbunyi kita harus memberikan ilmu kepada orang yang bodoh, mensejahterakan orang miskin, mengajari tentang kesusilaan dan melindungi orang-orang yang sedang menderita. Makan Sunan Derajat. Sunan Derajat tinggal di dalam dulu kurang lebih 36 tahun hingga habis sisa hidupnya. Beliau wafat pada tahun 1000
522 Masehi dan dimakamkan di Derajat Panciran Lamongan. Letak makam beliau berada di belakang dan terletak di posisi paling tinggi. Di dekat makam ini juga terdapat museum peninggalan Sunan Derajat selama masa hidupnya. Di museum ini tersimpan rapi kumpulan tembaga, pangkur, dayung, perahu yang pernah menyelamatkan dan berenang. Kompleks makam Sunan Derajat mengalami pemugaran yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Sebelum memasuki kompleks makam Sunan Derajat ini ada pintu gapura paduraksa dengan hiasan tungkup. Selain itu, terdapat pagar kayu bermotif ulur dan teratai. Kini Masjid Sunan Derajat juga dilakukan pembangunan ulang.